Persilakan. Ya, terima kasih Mbak Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih. Selamat malam Bu Rita dan jajarannya. Selamat malam Mas Tommy jajarannya. Selamat Mas Pak Agus dengan seluruh pengurusnya. Malam ini kita akan belajar ya tentang teknik relaksasi. Bisa kedengar suara saya? Dengar Pak. Dengar ya, oke ya. Bisa. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang relaksasi, bagaimana menghadapi ujian PTN. Ya. Saya akan cepat. Nanti ada beberapa mungkin tidak semua materi kita sampaikan di sini, tapi nanti ada lanjutannya tanggal 16 Februari ya untuk anak-anak kita. Nah, ini perkenalkan, nama saya Ari. Tadi profil saya sudah disebutkan oleh Mbak Daning. Nah, ini kelas-kelas saya. Ya. Yang tengah mungkin kenal ya, sebagian anak-anak kita. Ini 3 tahun yang lalu, masih SMP kelas 9. Ini waktu di Wisma Bang Danamon, ada juga waktu di Citos dan di Tebet ya, anak-anak kita. Nah, ini ada SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai itu Golkar Palangkaraya, dan PMI, dan semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai, kita tes dulu. Ya. Tes dulu apakah yang di sini hadir semua siap untuk mengikutinya ya. Ya, ini disebut dengan tes sugestibilitas. Ya, tes sugestibilitas ini adalah kita akan melihat ya bagaimana kesiapan kita untuk hadir di sini ya. Oke, sekarang tolong tangannya dibeginikan semua ya. Oke, nah sekarang lihat di sini ada garis tangan kita. Ya, pergelangan tangan kita. Ya, tolong pergelangan tangan ini di apa namanya? Ada garis kan ya? Nah, tolong garis ini disambungkan. Ya, kalau sudah disambungkan nanti ya arahnya di sini. Coba lihat untuk yang kiri dengan kanan ini ya panjangan mana jari tengahnya? Ya, panjangan mana? Nah, jika sama, ya, jika sama maka tangan depan, tangan kanan yang ke depan. Jika sama, ya, jika sama tangan kanan yang ke depan. Nah, jika berbeda maka yang tangan lebih pendek jari tengahnya itu yang ke depan. Jelas semua ya? Ya. Jika sama maka yang ke depan adalah tangan kanan ke depan. Ya. Jika tidak sama yang lebih pendek maju ke depan. Oke, jelas ya? Oke, sekarang siap semua ya. Sekarang yang lebih pendek atau yang sama ya maju ke depan ya. Dengan pikiran kita ya, kita perintahkan jari-jari kita memanjang. Oke? Ikuti kata-kata saya ya. Panjang. 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 Ya, 1 meter, 5 meter, 10 meter, 50 meter. Oke, kalau sudah tolong disamakan lalu lihat apakah jari tengahnya sudah memanjang? Ya. Yang sudah memanjang silakan. Ya. Oke ya. Nah, nanti ada 3 sampai 5% tidak bereaksi, tidak memanjang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ingin memperpanjang lagi ya. 100 meter, 500 meter, 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Oke, sekarang samakan lagi. Lihat, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Oke ya. Nggak ada tipuan optis ya. Tidak ada tipuan optis. Ya. Oke. Sekarang dengan santai. Dengan santai kita bilang kembali normal. Oke, kalau sudah, ya kita samakan lagi. Sudah kembali normal ya. Oke, sekarang dengan santai kita bilang lagi. Panjang lagi. Oke. Panjang lagi. Ya, kita ya, lebih kembali panjang kan? Iya. Dan terakhir kembali normal. Kembali normal. Oke, nah sekarang udah kembali normal ya. Nggak usah khawatir, udah kembali normal. Oke, bisa kita lanjut ya.
Nah, kita akan belajar tentang NLP. Jadi NLP itu adalah tentang teknologi pikiran. Ya. Nah, ini struktur otak manusia. Struktur otak manusia itu pada umumnya terbagi 3, ya. Otak reptilia, otak limbik, dan neokorteks. Nah, anak-anak kita yang lahir tahun 97 ke atas, ya, 20 apalagi tahun 2000, ada lapisan imajiner yang keempat, ya, disebut dengan new digital brain. Makanya mereka ini, anak-anak kita yang hadir di sini, disebut dengan digital native. Ya, kita ini yang orang tua ini digital migrant, migrasi, ya, dari analog ke digitalan. Nah, cara berpikirnya sudah beda ya Bapak Ibu ya, anak-anak sekalian ya. Kalau digital native itu cuma 1-0 ya. Iya tidak, iya tidak. Ya. Jadi nanti punya kelemahan untuk negosiasi ya apa-apa gitu karena lemah di proses ya. Jadi ingat ya kalau sekarang zamannya belanja, kalau kita ke Alfamart, Alfamidi itu kan nggak ada tawar-menawar ya. Nah, belanja online juga. Belanja online itu juga kita cari yang mana lebih murah, klik udah beli, udah nggak bisa tawar-menawar lagi. Itulah digital native ya. Cara berpikirnya juga udah berbeda. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu stres. Ya, ternyata Bapak Ibu dan anakku sekalian, stres itu ada sisi positifnya. Ya, stres itu membuat kita bergerak. Ya, jadi kita merubah mindset kita bahwa stres itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, stres itu membuat kita bergerak. Ya, kita berubah dari zona nyaman bergerak ke zona tidak nyaman, berarti bertumbuh. Ya, habis itu ketemu kita zona nyaman yang baru. Nah, kalau kita tidak bergerak, tidak ada stres, tetap di situ. Untuk bertumbuh kita perlu lagi zona tidak nyaman. Nah, itu akan bertumbuh terus. Ya, bertumbuh terus ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, punya anak dan seterusnya ya. Pekerjaan seperti itu. Nah, ini adalah sisi positif dari stres. Nah, sekarang habis ini kita akan manage bagaimana stres itu. Jadi ternyata stres itu diperlukan ya. Nah, sekarang kita bedakan ya. Yang di atas itu adalah pikiran sadar atau disebut dengan creative mind. Yang di bawah itu adalah pikiran bawah sadar ya, disebut dengan habitual mind. Ya, habitual mind itu bisa terjadi karena kejadian kita, pengalaman hidup kita selama hidup kita sejak dari lahir ya. Itu disebut dengan habitual mind. Nah, kita sekarang menjadi seperti ini adalah akibat kita masa lalu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi stresnya ya. Stres itu spesifik ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ya. Stres itu spesifik ya. Stres karena pekerjaan, ya, stres karena keuangan, stres karena ulangan, ya, stres karena tugas-tugas, stres karena masalah rumah tangga, stres karena macet, ya, stres karena banjir dan sebagainya. Nah itu stres ya. Nah, stres itu kalau dibiarkan terus-menerus dia makin dalam ke pikiran bawah sadar kita. Ya, dan akhirnya dia mengendap menjadi depresi. Ya. Kalau sudah depresi itu udah nggak ketahuan itu sebab muasababnya nggak ketahuan. Nah, sekarang kita batasin dulu. Ya, pembahasan kita malam ini adalah kita sampai stres, tidak sampai depresi ya. Nah, karena kalau depresi ceritanya panjang lagi, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita manage ya supaya tidak sampai ke depresi yang baru. Depresi yang lama udah gitu ya, sekarang depresi yang baru. Nah, kita harus melakukan yang disebut dengan break state. Ya. Break state itu adalah suatu kondisi ya. Nah, sekarang kita lagi belajar di sini namanya state. Ya. Kita lagi belajar matematika namanya state. Ya. Kita lagi sholat namanya state. Ya. Kita lagi relaksasi namanya state. Nah, kita harus berpindah dari satu state ke state yang lain. Nah, itu disebut dengan break state. Ya, nah, break state itu gunanya apa? Supaya tidak menjadi depresi yang baru. Bukan tabungan depresi yang baru ya. Nah, sekarang apa aja sih break state itu banyak. Ya, nah kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita lagi belajar, lagi bekerja, ya, 15 menit, 10 menit atau 1 jam kita berdiri sebentar di tempat duduk, kita melakukan stretching. Itu sudah break state. Ya, kita sebentar 3 menit, 5 menit diselingin mendengarkan musik yang kita sukai, itu break state. Gitu ya. Atau kita berkomunikasi sebentar WA, atau kita telepon, atau kita ke toilet, ya, berjemur sinar matahari ya. Kalau kita lagi begini,
lagi sibuk terus ada suara azan, kita berhenti sebentar, kita menikmati suara azan, itu termasuk break state ya. Itu menghindari supaya stres itu tidak terus ke dalam ya. Termasuk juga kalau udah betul-betul letih, tidurnya sebentar ya, kita sandaran ke belakang ya. Nah, nanti kita akan belajar hipnoterapi. Di sini nanti kita belajar, boleh minum teh hangat dan sebagainya, bersosialisasi, berpindah fokus. Nah, berpindah fokus seperti ini nih. Misalnya sekarang kita lagi belajar tentang hitungan, ya, hitungan. Nah, kita boleh habis itu break state, pindah ke hafalan, ya, 5 menit, 10 menit kita hafalan. Nah, itu namanya break state. Ya, walaupun besok pelajaran tentang hitungan, hafalan itu mungkin ulangannya 2 hari atau 3 hari lagi minggu depan, jadi boleh. Itu namanya break state. Habis itu kita kembali lagi ke belajar untuk ulangan besok. Nah, itu berpindah fokus ya. Kemudian kita belajar mengatur to-do list dan mengatur jadwal ya, prioritas dan penting tidak mendesak. Nah, break state itu sesuai dengan ilmu psikologi, maksimum 90 menit harus sudah break state. Karena kemampuan maksimum seseorang untuk fokus itu 90 menit, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ya. Makanya harus istirahat, ya, harus apa gitu ya melakukan. Nah, jadi boleh kita atur 15 menit, 10 menit kecepatan ya. 1 jam 45 menit kita boleh break state, tapi maksimum selama-lamanya 90% kita harus melakukan break state. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita rutinitas tahunan ya, kita berlibur ke tempat ini, berbagi. Nah ini manajemen waktu ya, yang sudah belajar 7 Habit ya. Nah, jadi kita ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya supaya stress level kita tinggi, kalau bisa kita bermain di warna hijau ya, Bapak Ibu dan anakku sekalian ya. Kita lakukan fokus penting tapi tidak mendesak. Ya, jadi kita lebih tenang, lebih santai ya. Nah, kalau sudah bergeser ke warna merah, berarti ada yang salah dengan manajemen waktu kita, ada yang masalah dengan prioritas kita. Ya, atau banyak kita di waktu yang warna yang putih ya, leha-leha, main game dan sebagainya. Nah ini juga cuman ini. Nah ini kalau kita cemas, depresi meningkat, hormon serotonin turun, nah, masalah lambung ya, balik lagi cemas ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita ini Bapak Ibu dan anakku sekalian, setiap hari ada sampah emosi masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, masuk ya. Lihat WA, lihat medsos, lihat apa ya. Nah, kita harus pintar-pintar ngebuangnya. Ya, ngebuangnya dari sekarang ya. Nanti jadi sebenarnya kalau kita bayi sampai usia sekitar 7 tahun itu pikiran bawah sadar itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu tidak ada filternya, disebut dengan RAS ya, Rectangular Activating System. Nah, jadi apapun yang dikatakan orang tua atau lingkungan masuk ke anak kita ya, masuk termasuk waktu dalam janin ya, dia masuk mangkisi mangkidu, apa yang didengar itulah kebenaran. 7 tahun sampai sekitar 70 tahun kita sudah mulai menyaring. Ini informasi saya masukkan, saya terima atau tidak. Nah, udah mulai disaring. Nah, sayangnya kalau kita tidak pintar-pintar membuang sampah emosi dari sekarang, ya nanti begitu filter ini terbuka, nanti usia tua sumpah serapah kita keluar, nggak enak ya. Kita nggak bisa mengendalikan sumpah serapah kita. Nah, jadi sekarang kita mulai manage. Nah, pada dasarnya pikiran manusia itu melalui 4 fase ya. Fase beta saat kita lagi sedih, marah, stres, kecewa ya. Termasuk lagi fokus sama belajar. Ingat stresnya ya. Nah, itu hormon adalah hormon kortisol. Nah, kalau kita lagi santai ya, lebih senang, bahagia, nah kita ada di fase alfa ya. Panjang gelombangnya adalah 8 sampai 12 ya. Tadi pas beta itu 13 sampai 30 ya. Kayaknya palanya mau pecah. Kita perlu penenangan, turun ke bawah itu disebut dengan break state. Nah, kita akan belajar relaksasi di sini ya. Hormon yang keluar enak, endorfin. Ya, membuat kita bahagia dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mulai ngantuk-ngantuk, itu ada di theta ya. Lihat panjang gelombangnya turun lagi. Nah, ini zona sugesti. Disinilah yang terbaik kita melakukan sugesti ya. Self afirmasi terhadap diri kita. Karena
karena tidak ada tidak ada sekat lagi antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar ya. Nah, karena itu apa yang dimaksud dari apapun yang ada di luar masuk langsung ke pikiran bawah sadar kita. Makanya kita kalau bisa jangan ketiduran di depan TV yang siarannya nggak jelas ya, marah-marah, sinetron, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita masa mendatang ya. Kemudian yang lebih dalam adalah fase delta. Ya, delta itu tidur pulas tanpa mimpi. Jadi beda dengan theta itu, delta itu tidur pulas tanpa mimpi. Dan kita setiap malam wajib mencapai fase delta. Ya, karena saat itu terjadi regenerasi sel, ya, human growth hormone. Jadi secara teknis, secara medis kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dan kita bisa meregenerasi sel kita sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai pokok dari topik ini ya. Nah, kita ada teknik disebut dengan tempat kedamaian. Ya. Cuman kita tidak bisa praktekkan sekarang. Kalau kita praktekkan sekarang, semua ada di sini tidur ya, bisa tidur. Jadi kita saya bahas dulu ya. Nah, jadi tempat kedamaian seperti ini ya. Kita boleh pilih dalam pikiran kita tempat yang kita sukai. Ya. Apakah di gunung, apakah di pantai, ya, apakah di hutan, ya, atau di mana saja yang kita sukai dan membuat kita menjadi damai. Ya, nah, caranya adalah kalau sudah ada tempatnya, kita tutup mata kita atur napas, tarik lepas, dan kita masuk ada di posisi situ, di tempat itu ya. Lakukan sekitar 5 sampai 15 menit. Habis itu kita keluar dan kita kembali lagi. Nah, itu disebut dengan tempat kedamaian. Nah, jadi kita bermain dengan visualisasi kita. Tapi tidak semua orang mempunyai kemampuan visualisasi tersebut ya. Nah, ada juga orang memindahkan tempat kedamaian dia suka ke halaman rumahnya. Ya, dia bikin kolam atau akuarium atau bikin taman mini ya, taman yang kecil. Nah, di sana dia menyukai ada tempat yang mini, tempat kedamaian. Itu juga boleh. Gitu ya. Kalau praktek sebenarnya kita melakukan ini gitu ya. Lagi kalau kelas tatap muka, tapi di sini kita bisa tidur semua. Begitu ikutin instruksi saya. Jadi ini kita lewatin aja ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar disebut dengan pernapasan dan kita akan praktek di sini. Ya, pernapasan itu banyak, ya, ada banyak. Nah, tapi kita di sini akan menggunakan pernapasan bulan, ya, sesuai dengan topik kita untuk melepas, mengurangi stres kita ya. Ya, ada banyak lagi pernapasan air, api, pelangi, ya, inti dan sebagainya ya. Nah, pernapasan bulan ini termasuk pernapasan murni. Ya, karena kalau pernapasan di bawah disebut dengan meta pernapasan. Nah, jadi ada pernapasan di atas pernapasan. Nah, kita menggunakan pernapasan murni. Ya. Tadi kalau kita di tempat kedamaian itu juga pernapasan murni. Sekarang kita akan menggunakan teknik pernapasan bulan. Sebenarnya sepasang pernapasan bulan dengan pernapasan matahari sebenarnya sepasang. Ya. Kalau pernapasan bulan boleh digunakan untuk siapa saja, kapan saja, terutama saat dalam keadaan stres. Tapi pernapasan matahari digunakan secara bijak, ya, hati-hati menggunakannya, ya. Persis tahunya seperti apa. Nah, caranya begini ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ya. Nah, pernapasan bulan itu jika kita bernapas melalui lubang hidung sebelah kiri. Mudah ya. Itu adalah aliran udara dingin. Ya, pernapasan matahari jika kita bernapas dengan lubang hidung sebelah kanan. Ya, itu adalah aliran udara hangat. Ya, nah, jadi ya, kita bisa menggunakan bernapas dengan satu lubang hidung saja. Nah, hari ini, malam ini kita akan belajar pernapasan bulan saja, gitu ya. Karena kalau tidak bijak, kita akan salah menggunakan pernapasan matahari ya. Caranya ada, jangan dilakukan dulu ya. Caranya adalah nanti kita dengan jempol kita menutup lubang hidung sebelah kanan kita ya. Oke, kita melakukan satu siklus pernapasan masing-masing 4 detik. Ya. Nanti kita tarik napas melalui lubang hidung kiri 4 detik ya. 1,
2, 3, 4, ya. Habis itu kita tahan 4 detik juga ya. 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu kita buang tetap dengan lubang kiri. 1, 2, 3, 4. Habis itu kita tahan dalam keadaan paru-paru kempes. 1, 2, 3, 4. Nah, itu satu siklus. Ya, itu disebut dengan pernapasan bulan, aliran udara dingin. Ya. Gunanya apa? Ya, literasinya banyak. Nah, ini sudah diteliti sejak 1976. Halaman berikutnya ada tentang ceritanya. Para yogis, apa namanya, yang suka olahraga yoga ya, itu banyak melakukan pernapasan. Salah satunya adalah dengan pernapasan bulan. Ya, kita boleh melakukan berapa kali boleh. Ya, jadi jadi pernapasan bulan itu saat kita stress level kita sedang tinggi. Ya, kita melakukan pernapasan bulan maka stress level kita akan turun. Nah, jadi manfaat dari pernapasan bulan adalah kita relaksasi dari syaraf-syaraf kita. Saat kita sedang sakit kepala, kita boleh melakukan pernapasan bulan ya. Nanti sakit kepala kita insya Allah akan hilang ya. Termasuk lagi tensinya lagi tinggi, boleh. Sebaliknya pernapasan matahari dia akan naik ya. Saat kita lagi kedinginan ya, kita akan melakukan pernapasan matahari sama ya. Dia akan naik ya. Kalau kita lagi males, lagi apa namanya? Lagi mager-mager, kita akan meningkatkan energinya, kita melakukan pernapasan matahari. Nah, tapi pernapasan matahari ada syaratnya ya. Nah, kalau kita lagi stres depresi, hati-hati. Jadi makanya untuk saat ini kita tutup dulu, kita tidak melakukan pernapasan matahari ya, karena kita fokusnya dengan temanya adalah pernapasan bulan ya. Nah, boleh berapa aja ya. Umumnya dilakukan satu siklus itu sekitar 4 sampai 5 kali gitu ya. Tapi ada literasi ya. Lihat yang di di artikel paling bawah ya. Ya. Ada literasi ternyata penelitian yang paling optimal untuk pernapasan bulan adalah kita melakukan 27 kali siklus. Dan kita ajak 4 kali sehari. Jadi boleh ya. Ini adalah literaturnya. Tapi kalau enggak juga boleh ya. Boleh kita melakukan sebisa kita berapa kali kita berhenti. Sehari mau 5 kali, mau berapa juga boleh. Ya. Tapi penelitian yang optimalnya ada di sini. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Karena habis itu ada step berikutnya. Ya, mau coba boleh ya. Silakan mau coba sekali atau 2 kali putaran. Kalau keterusan kita semua tidur di sini ya. Tidurnya ini cepat. Tidurnya cepat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya. Silakan dicoba dulu. Ya, 4 detik, 4 detik, 4 detik, 4 detik itu satu siklus ya, 4 detik ya. Jadi kita melakukan 4 kali siklus sampai 6 kali siklus. Referensi juga bisa kalau Bapak Ibu dan anakku sekalian membeli buku judulnya Kaizen ya oleh Sarah Harvey ya. Nah, di sana juga disebutkan tentang teknik pernapasan ini ya, teknik pernapasan bulan atau moon breathing ya. Oke, nah sekarang yang seru nih. Kita masuk ke teknik kedua. Ya. Teknik kedua ini kita tentang pemrograman, disebut dengan anchor. Ya, anchoring. Nah, Pak Agus sudah pernah ya ikut kelas saya 3 tahun yang lalu. Nah, anchoring ini adalah kita menggunakan tangan kita, ya. Tangan kita ini kita program, ya. Anchor ini seperti ini ya, Bapak Ibu dan anakku sekalian. Kita kalau ada trauma atau fobia, tercetus ada suatu peristiwa dan mencetus emosi kita, ya. Ya, misalnya fobia kegelapan, ya. Mungkin saya pernah nanganin seseorang dihukum oleh orang tuanya ya. Dalam kamar mandi dimatikan atau dia tidak sengaja ditinggalkan orang tuanya malam-malam kekunci di mobil, orang sadarnya baru besok harinya.
gitu ya. Nah, dia kalau ada ngelihat malam tercetus fobia, ya, langsung pusing apa-apa, mungkin bisa jatuh. Nah, gitu ya. Nah, bisa juga kita menyentuh sesuatu atau kena panas, timbul emosi tertentu. Nah, sekarang kita bisa program bagian tubuh kita, ya, mau dimanapun boleh, ya, nggak usah lihat dari gambar. Nah, kalau kita menyentuh titik tersebut, maka kita akan melakukan, tubuh akan beresponsif secara emosi, merespons secara emosi. Ya, nah, sekarang kita boleh pilih, ya, kita karena kita temanya tentang stres, ya, stres itu biasanya boleh pilih damai, cinta, atau bersyukur, boleh, ya, boleh. Kalau depresi damai, udah depresi udah damai. Tapi kalau hanya stres boleh, boleh damai, boleh cinta, boleh bersyukur, ya. Kita akan program, ya, semua yang hadir di sini kita akan program, ya. Kita sepanjang hidup kita dari kita lahir sampai hari ini, ya, kita pilih ya, kita mau pilih damai, mau pilih cinta atau pilih bersyukur ya. Katakanlah saya pilih bersyukur ya. Sepanjang hidup kita cari satu momen yang seumur hidup kita rasanya paling kita syukuri. Semua kita, kalau banyak kita ambil salah satu. Ya, apakah lagi wisuda ya, atau kita melihat anak kita lahir ya, memandang pertama kali ya, dan lain boleh ya. Tolong masing-masing cari satu momen. Saya kasih waktu setengah menit cari ya. Momen rasa paling disyukurin. Kalau mau momen damai boleh ya. Rasanya kalau pas saya liburan di suatu tempat di lereng gunung apa-apa, di sana saya damai sekali. Boleh dipilih yang itu. Ya, atau pakai rasa cinta juga boleh ya. Ada satu momen saya betul-betul mencintai ibu saya atau mencintai istri saya atau mencintai anak, itu boleh dengan cinta ya. Semua sudah bisa ya. Oke. Nah, karena semua sudah bisa, kita melakukan 5 tahap ini ya, access, amplify, anchor, apply, dan test. Oke. Nah, sekarang kita bayangkan kejadian yang dulu yang kita pilih, apakah syukur, apakah damai, apakah cinta, itu hadir sekarang. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang tolong, itu namanya akses. Kita rogoh-rogoh lagi masa lalu yang baik-baik, kita hadirkan sekarang, dan sekarang terjadi lagi. Itu namanya akses. Oke, sekarang kita amplify ya. Rasa itu kita perkuat ya, rasa cinta itu kita perkuat, atau rasa damai itu kita perkuat ya. Rasa syukur itu kita perkuat. Perkuatnya apa? Kita lihat sekeliling kita. Saat kejadian itu ada siapa saja di sana. Tempatnya di mana? Ada barang apa saja di sana? Ada suara apa saja yang membuat kita tambah damai atau tambah bersyukur? Ada rasa apa aja? Apakah ada pelukan dari anak saya, dari ibu saya, ya, dari istri kita? Nah, itu namanya amplify. Kita naikkan emosi itu. Ya, tolong diamplify. Kejadian itu kita hadirkan sekarang, kita amplify. Semua indera kita manfaatkan. Penglihatan kita manfaat, di situ apa saja yang menyenangkan kita, rasanya, dengarnya. Sudah bisa? Nggak ada yang ketinggalan? Oke, kita sudah berhasil amplify ya. Nah, sekarang kita menyiapkan anchor. Anchor adalah penjangkaran. Ya, silakan Bapak Ibu dan anakku sekalian pilih satu titik yang akan kita gunakan sebagai jangkar. Boleh, di mana aja boleh ya. Dan nanti akan kita gunakan seumur hidup kita. Di mana dengan hanya menyentuh itu saja, lagi stres, tinggi stres apapun, tiba-tiba kita jadi damai. Gitu ya. Nah, silakan pilih satu titik di sini. Di mana aja boleh, di sini boleh, tangan kanan kiri boleh ya. Di sini juga boleh, di mana juga boleh ya. Oke. Contoh saya di sini, di pergelangan tangan saya, contoh ya. Nah, kita akan melakukan anchor penjangkaran. Menghubungkan titik ini dengan emosi saya, respon emosi ya.
Oke, kita ulangin amplify ya. Kita amplify yang tadi, kita mundur lagi ya. Lagi puncak-puncaknya kita tekan selama 10 detik, 1 2 3 sampai 10 kita lepas ya. Oke, mundur lagi, amplify, naik ya. Hadirkan rasa itu, amplify, kita lihat sekelilingnya, pemandangan yang kita lihat apa saja, orang-orang kita cintai siapa saja, ya suara-suaranya apa saja yang membuat emosi kita naik ya, apakah emosi bahagia, apakah emosi damai atau emosi yang bersyukur ya, ataukah ada rasa, ada pelukan, ada belayan atau apa-apa ya. Oke, kalau sudah silakan mulai kita program, kita tekan ya, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. 1 ya. Kita ulang lagi ya. Kita amplify. Kita program yang kedua kali di titik sama. Hitungan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, break state. Kita amplify lagi puncak-puncaknya. Kita programnya 3 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai program kita. Ya, kita melakukan anchor terhadap rasa yang kita program tadi. Ya. Kalau benar, ya, kalau benar tadi pemrogramannya, ya. Sekarang tolong kita alihkan fokus ya. Kita melihat lampu ya, ngelihat apa? Kita alihkan fokusnya. Ya. Nah, sekarang kita tekan sebentar 3 detik. Habis itu lepas. Apakah rasa itu muncul atau tidak? Ya. Kalau muncul berarti tadi pemrogramannya benar. Ya. Kalau tidak, kita melakukan pengulangan lagi ya. Melakukan lagi tadi amplify anchor. Amplify anchor. Terus ya, terus menerus ya. Lama-lama akan kuat. Nah, ini adalah jalan pintas. Nanti kalau anak-anakku sekalian lagi UTBK, tiba-tiba keringat dingin ya, gemeter, malah blackout. Nah, kita punya hot button, emergency exit, tekan. Selesai mengerjakan ujian lagi. Saya buka pertanyaan sampai sini, silahkan. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya. Semoga Bapak tidak tidur ya. Menarik sekali Pak, jadi berasa damai ya Pak ya. Barusan sudah menentukan adik juga. Mungkin monggo silakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand karena saya lihat di chat rasanya tidak ada yang mengajukan pertanyaan Pak Ari. Atau tidur semua gitu ya? Kayaknya berhasil Pak. Oke. Tadi waktu ini nggak ada pertanyaan. Oke. Nggak ada ya? Memang saya pernah ikut trainingnya Pak Ari, jadi saya sudah pernah bikin anchor juga, tuh mas saya lupa saya taruh di mana tuh anchor, cuma biar kalau ini harusnya anchornya biar tenang itu harusnya saya pencet sekarang nih karena nunggu TBK kan ya biar damai, tapi lupa Pak Ari titiknya di mana. Tapi Bapak Ibu, insya Allah nanti Pak Ari ini akan kita minta untuk ngisi acara anak-anak, tadi udah dijadwalkan tanggal 16. Intinya adalah bagaimana anak-anak kita yang sudah sangat overload ya, mungkin perlu, jadi malam ini baru introduction ya Pak Ari ya. Iya. Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti cerita ke putra-putrinya, menarik loh, ini mama aja jadi nggak stres sekarang, lihat angkanya Bu Esti tadi sekarang jadi senyum-senyum gitu kayaknya gitu kan. Cuma begitu pas mau bayar stres lagi gitu loh. Jadi Bapak Ibu gitu, jadi nanti kita minta Pak Ari ya, cuma masalah efektivitasnya per kelas itu berapa, nanti mesti Mas Ari yang pikirkan, mudah-mudahan ini membantu gitu.
Tapi saya rasa mari kita punya anchor itu biar nanti kalau pas mau bayar kita senyum-senyum gitu. Gitu ya Pak Ari ya. Betul. Pas baru lihat rekeningnya berkurang baru kita stres lagi gitu loh. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Ari, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Semoga Bapak Ibu sekalian kita bisa semakin tenang dan damai mendampingi putra-putri kita. Pak Ari masih ada lanjutan materinya lagi Pak Ari? Ada ya, ada sedikit lagi ya. Oke. Bentar ya. Nah, sekarang kita akan bermain energi. Ya. Nah, energi force dengan power. Ya. Nanti kita boleh Google force dengan power, nanti akan ketemu tabel. Ya. Tabel ini dibuat oleh Profesor David Hawkins. Ya, force dengan power. Ya. Force itu adalah energi rendah, energi negatif, dan power itu adalah energi tinggi, energi positif ya. Jadi seperti ini ya, force. Ya. Malu, bersalah, tidak peduli, sedih, takut, ingin, cemas, marah, yang lain sebagainya. Pokoknya cemas, nanti depresi itu ada di sana ya. Sedangkan tadi power itu adalah energi tinggi. Ini nanti akan diulang ya, dan lebih dalam tanggal 16. Nah, ini untuk orang tua ya, terutama juga ya. Nah, karena kita perlu mensupport anak kita. Ya. Kenapa saya menyampaikan di sini kita harus mengakui ada force supaya tidak terjadi toxic positivity. Bapak Ibu pernah tahu toxic positivity, racun positif. Ya. Kesalahan motivator adalah mengucapkan toxic positivity. Ya, orang tua juga begitu ya. Itu mudah kok. Zaman Bapak juga begitu. Nanti juga berlalu. Jalanin aja. Itu disebut dengan toxic positivity ya. Kalau semua dibikin mudah, maka anak kita nggak akan ngobrol sama kita. Percuma. Ngomong apapun, dia bilang mudah, gampang, pasti bisa. Semangat itu disebut dengan toxic positivity. Ya. Sekarang kita akan belajar ya bahwa negatif itu harus diakui supaya keluar, supaya tidak terjadi sampai emosi. Ya. Nah, negatif itu adanya di force di bawah ya. Nah, step pertama adalah kita harus mengakui ya bahwa ada masalah dengan kita. Anak saya punya masalah ya. Waktu kita sholat juga begitu kan? Kita harus mengakui bahwa kita punya salah, kita punya dosa. Harus step pertama harus melakukan itu. Ya, SWOT analysis juga ya, nggak bisa positif. Harus ada weakness-nya apa, ancamannya apa. Jadi kita harus mengakui ya. Ya. Saya mengakui, saya menyadari bahwa saya ada kecemasan, saya ada ketakutan ya. Persiapan ini membuat beban bagi saya. Makanya dia ngobrol sama orang tua ya. Dia ngobrol, anak kita berani ngobrol ke sekolah ya. Dengan kepala sekolah, terima kasih ya Bu Rita ya, sudah ada. Nah, itu adalah untuk melepas sebagian ya, 10%, 20%, 30%, supaya tidak jadi racun. Ya, terserah habis itu diakomodasi atau tidak. Nah, itu udah keluar. Nah, sekarang ini kan ada di energi rendah. Keluhan itu ada di energi rendah. Bagaimana tekniknya supaya dia naik jadi energi tinggi? Maka kita naikkan ke energy acceptance. Ini tabel ini adanya dari David Hawkins ya. Nah, jadi boleh di Google ya. Kita lanjut ke step 2. Ya. Kita harus ikhlas menerima kondisi saya saat ini. Begitu kita ikhlas, maka energi kita naik ke acceptance. Ya. Ya saya akui kondisi ini. Mau diapain lagi udah terjadi ya. Saya ikhlas apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, begitu kita ikhlas, nah, kita ada posisinya di acceptance. Sudah keluar dari zona negatif kita, sudah keluar, energi kita sudah naik. Jadi apapun kalau kita ikhlas menerima kondisi, maka kita sudah berubah dari negatif ke positifnya, naik ke energi acceptance ya. Ya. Kalau zikir tuh la haula wala quwata atau hasbunallah tuh ada di acceptance ya. Nah, sekarang acceptance kita boleh berhenti dari situ.
Tapi kalau mau naik boleh. Ya, mau naik ya. Saya mau naik naik ke ini sampai sini boleh ya, sampai sini boleh. Tapi kalau kita mau naik ke energi cinta ya boleh. Kita naik ke step 3. Ya. 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 Saya merasakan cinta keluarga saya ya, mama papa saya ya. Begitu sayang pada saya. Apapun yang ini mendengarkan apa perkataan saya, solusi apa-apa ya, kerja keras tanpa lelah, apapun semua dengan cinta kepada saya. Nah, itu dia sudah naik. Sampai sini boleh. Mau naik lagi boleh. Ya, mau naik lagi boleh, damai. Nah, di sini kalau anaknya sudah ada reflux, ada GERD, atau sudah ada lintasan pikiran ingin bunuh diri, masuklah ke step ini. Ya, saya merasakan kedamaian bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Gitu ya. Sampai sini boleh. Mau naik lagi boleh. Pencerahan ya, dengan bersyukur ya. Ya, saya merasa bahagia, saya bersyukur sekali ya terhadap apa yang telah saya dapatkan sepanjang hidup saya. Jadi kita naik terus boleh. Mau tadi sampai acceptance boleh. Kita mau sampai ke joy boleh. Nah, ini energi yang kita pilih. Jadi kita boleh pilih-pilih, besok kita pakai damai, besok kita pakai cinta, besok kita pakai pencerahan. Nah, boleh seperti itu. Ya. Nah, ini kita ucapkan ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu semuanya kita support anak kita, ya. Support anak kita adanya di sini, ya. Kalau kita tidak tahu keluhan mereka nggak akan keluar, mampet, ya. Nah, kita solusinya apa? Tapi kalau kita tidak kita memberikan solusi, berhentilah semua. Ya, itu disebut dengan toxic positivity. Gampang, mudah, belajar aja yang lebih rajin. Nah, bukan itu solusinya ya. Nanti kita sama-sama seperti itu. Itu disebut dengan toxic positivity. Kita cukup sampai sekian ya. Tadi ada beberapa slide yang saya potong. Silakan terakhir ada pertanyaan. Materi kita untuk malam ini sudah cukup. Baik, terima kasih sekali Pak Ari. Mungkin dikeplos dulu Bapak Ibu sekalian buat Pak Ari untuk mengembalikan kondisi teta kita dari ke kondisi alfa ya Pak. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ari. Rasanya ini adalah malam yang sangat menginspirasi buat kita semua. Tidak hanya para orang tua, tapi juga para anak-anak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah ada diskusi atau pertanyaan yang ingin diajukan ke Pak Ari? Kami persilahkan. Bisa langsung raise hand. Atau udah pada tidur? Kondisi teta semua Pak nampaknya. Tadi ada yang saya potong, karena kalau melakukan tempat kemudian pada tidur semua. Betul, langsung tidur. Ya. Baik Pak Ari. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari. Dan tadi seperti yang Pak Agus sampaikan, mungkin ini adalah baru teaser ya Pak, baru pembuka. Insya Allah nanti tanggal 16 kita akan melanjutkan ini untuk anak-anak kita tercinta. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rasanya 2 sesi dari narasumber kita sangat luar biasa pada malam ini sudah kita akhiri. Mungkin kami mohon aplaus yang sebesar-besarnya dulu melalui virtual Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Esti dan juga kepada Pak Ari. Barakallahu, semoga apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua, para orang tua, bermanfaat buat anak putra-putri kita tercinta, sehingga semua bisa masuk ke dalam perguruan tinggi, baik negeri, yang ada di dalam negeri dan di luar negeri, sesuai dengan cita-citanya. Barakallahu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan kami kembalikan ke Ibu Andrias.